Hello professionals and welcome back to our online service. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat ya. Dan hari kita mau ibadah lagi, kita mau mengalami kasih Tuhan kembali. Dan prepare your hearts. And before we start to worship, gue pengen bacain satu ayat kita semua di Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. So, kalau hari ini Tuhan bicara buat hidup kita di ibadah online hari ini, jangan keraskan hati kita mau sama-sama membukakan pintu buat Tuhan masuk dalam kehidupan kita. So, hari ini dengarkan dia berbicara buat hidup kita. Kalau engkau siap untuk beribadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami minta syukur buat kasih-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami berharap. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami begitu banyak pergumulan, masalah yang kami hadapi. Tapi waktu ini kami mau membiarkan Tuhan menaruh semua di bawah kaki Tuhan untuk kami fokus beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami mengalami Engkau, kami akan boleh Tuhan mengalami kasih yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, karena itu hari kami beribadah Tuhan Yesus. So hari kami siapkan hati kami beribadah, kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terima Tuhan setiap puji penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama-sama katakan, amin. Enjoy the worship. Halo Sparkling, hari ini seneng banget kita bisa ketemu lagi, kita bisa puji Tuhan bersama-sama. Yuk come on, let's get excited, let's praise our Jesus. We wanna sing for you Lord, come on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Come to you, Jesus. Come on, let's sing it out. Oh, this is it. I'll leave it all behind. The past mistakes, I wish I could rewind. But I am moving forward today. As your grace lights up the way, you will never leave me astray. So I'll never run away. And now I'm drawing closer. Come on, let's draw close to Him. And now I'm drawing closer. No matter where, no matter when, I am reaching up again. And now I'm growing closer. I'm growing closer to you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Through the things that I don't understand, oh, I will praise to you. I lift my hands as I am moving forward today. As your grace lights up the way, you will never leave me astray. So I'll never run away. Come on. And now I'm growing closer. Yes, we're growing closer, God. And now I'm growing closer. No matter where, no matter when, I am reaching out again. And now I'm growing closer. I'm growing closer to you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh.
1, 2, 3, come on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, yeah. In every season, I am going closer to you. In every season, I am going closer to you. Yes, Jesus. We want to come closer to you, God. Yes, Tuhan. Bawa kami tambah lama, tambah dalam lagi dalam penyembahan. Tambah lama, tambah dalam lagi dalam hadirat-Mu, Tuhan. We want to come to you, Lord. We want to come to you, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they lay him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Sing up and praise your Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. We praise you, Lord. We
We praise you, Lord. Your mercies are new every day. We praise you, God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Jesus, you never change. Your love never change. Thank you, Lord. You're worthy of our praises. You're worthy of our praises. We worship you, oh God. Jesus, we want you. We want more of you, Lord. Oh God, your mercies are new. Your love never fails. Your love never fails. Sungguh kasih-Mu tak berubah, Tuhan. Selamanya Kau layak dipuji. Selamanya Kau layak disembah. Hari ini teman-teman Sparkling, maukah kita datang kembali, kita mau menghampiri Tuhan, kita mau muji Tuhan lagi. Kita tidak usah takut dengan keadaan kita. Kita tidak usah takut akan segala pelanggarannya kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita yang lama. Tuhan mau kita datang dan kita tidak usah takut kita tidak layak. Karena Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Bahkan ayatnya dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hari ini teman-teman, tidak peduli saat ini kau merasakan apa, tapi faktanya Tuhan tetap menyayangi kita seperti anak-anaknya Dia. Walaupun kita kadang-kadang berasa guilty, kadang-kadang kita berasa kita sudah banyak sekali dosa-dosanya, tapi Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Because He loves you so much, He wants you to come to Him. Karena Dia sangat mengasihi engkau. Dia ingin engkau datang kepada Dia. Dia mau kita terus menyembah Dia. He want us to praise Him forever. Because we are loved, we are worthy, we are won by the blood of Jesus. Come on. We praise you, Lord. We come to you, Jesus. Forever we praise you. Oh, praise the name of
Tuhan, kami tahu kami sungguh dikasihi, oleh karena itu kami tidak mau berhenti memuji Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Thank you Jesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom teman-teman. Ya, kembali lagi kita beribadah bersama-sama. Kita masih membahas tentang hidup dalam penyediaannya minggu-minggu ini ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin kalau teman-teman lihat dari PPT-nya, teman-teman mungkin bakal tahu ini mau ngomongin tentang apa. Dan juga mungkin beberapa dari kalian, kalau dari Kega udah ngedengerin ini udah banyak banget gitu. Mungkin udah berpuluh-puluh kali ya. Oke, tema hari ini adalah 5 plus 2 sama dengan 12. Ya, saya yakin teman-teman pasti udah tahu ini cerita tentang apa nih. Ya benar, ini adalah cerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, baru laki-laki saja, dan menyisakan 12 bakul. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa cerita 5 roti dan 2 ikan ini terdapat dalam 4 kitab Injil. Ya, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, Matiusnya terdapat di Matius 14, Markus 6, Lukas 9, dan Yohanes 6. Ya, di keempat Injil ini bisa dikatakan bahwa cerita ini ada semuanya. Nah, tapi ternyata di dalam cerita itu detailnya beda-beda. Ya, oleh karena itu mungkin kita hari ini akan coba nih ya, kita akan coba menafsirkan atau mencari kelengkapan apa yang sebenarnya terjadi dan kita coba satukan semuanya ya. Kalau dibilang ini aslinya bukan ya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu sudah pasti akurat dan kita ini hanya bisa menafsirkan dan juga mendapatkan ilham ya, mendapatkan hikmat dari arti dari firman Tuhan. Oke, kita masuk dulu yuk di Lukas 9 ayat 10 dikatakan seperti ini. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia ya. Jadi rasul-rasul itu baru kembali. Kembalinya tuh bisa ngapain sih? Ya, kembalinya itu kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, di Lukas 9 ayat 1 sampai 6 diceritakan seperti ini. Tapi kita ambil ayat 1 dan ayat 6 aja ya, karena itu yang paling detailnya. Di Lukas 9:1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah, itu ayat ke-6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ke-12 rasul dipanggil sama Tuhan, sama Yesus. Lalu Tuhan Yesus itu memberikan kuasa ya, Tuhan Yesus memberikan equipping ya, persiapan. Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mereka bisa menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Lalu mereka mengelilingi segala desa. Ya, artinya bukan cuma satu tempat, tapi murid-murid itu diutus ke banyak tempat ya, ke beberapa desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Oke? Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, bahwa kayak mereka tuh sangat sibuk banget pastinya. Mereka pasti bakal banyak dikerumunin orang. Ya, karena di Markus 6 ayat 31 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempat. Oke, teman-teman bayangin, saking asiknya pelayanan atau saking banyaknya yang harus mereka layani, sehingga mereka makan pun nggak sempat. Dan akhirnya kayak Tuhan ngajak mereka buat istirahat. Tuhan ngajak murid-muridnya buat istirahat. Dan dengan cara apa? Mereka berangkat untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ya, di ayat 32-nya gitu dibilang. Di ayat yang 33, tapi pada waktu mereka bertolak, ya, waktu mereka mau bertolak, mereka itu naik perahu, ya. Dan banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Lalu mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Oke, teman-teman, mungkin kalau kalian ngelihat ada ada seseorang atau beberapa orang, mungkin mereka dikirim berdua-berdua ya, secara hafruta. Mereka melakukan mujizat, mereka memberitakan Injil, mereka membawa kabar baik, pasti orang-orang itu akan tertarik, ya. Dan mungkin bilang di sini, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka.
Jadi dia ngeliat ini yang tadi nih, ini yang tadi nyembuhin gua, ya. Ini yang tadi ceritain kabar baik, ceritain tentang Tuhan ke gua, ya. Lihat dia mau kemana tuh, yuk kita ikutin ya. Dan itu nggak cuma satu desa, nggak cuma satu kota, tapi dari semua kota, ya. Dari semua kota dia mendahului dengan jalur darat, ya. Mungkin saat itu angin di danaunya lagi sepoi-sepoi ya, lagi nggak kencang jalannya. Jadi orang yang jalan kaki bisa mendahului mereka, ya. Nah, setelah mereka sampai situ, ternyata di Yohanes 6 ayat 3 dibilang Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Oke, mungkin teman-teman bingung kali ya. Tadi dibilang pertama Tuhan mau ke tempat yang sunyi, ya. Lalu dia nyebrang danau. Lalu naik ke atas gunung. Lalu ada juga ternyata dibilang tadi awal-awal mereka itu ke kota Betsaida. Jadi yang benar tuh yang mana sih? Ya, kalau teman-teman lihat dan mungkin kita coba tafsirkan teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya di mana? Kalau dibilang kota Betsaida, nggak mungkin. Kenapa? Karena dibilang tempat yang sunyi. Kota itu bukan tempat yang sunyi. Ya, kota itu tidak mungkin tempat yang sunyi. Pasti ada banyak orang, ada rame. Dan juga ya di situ nggak mungkin sendirian gitu loh. Nggak mungkin dikit. Pasti ada banyak. Ya, dan juga dibilang tadi Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias di Yohanes 6 ayat 1. Ya, ada juga dibilang Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Di Yohanes 6 ayat 3. Kalau di Matius 14 ayat 13 dibilang mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sama di Markus 6 ayat 32 juga bilang seperti itu, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mungkin kita bisa tafsirkan seperti ini. Tuhan Yesus memang naik ke gunung, karena gunung itu biasanya mungkin tempat yang sunyi ya, jarang banyak ada orang. Dan itu lokasinya ada di seberang Danau Galilea ya. Dan mungkin gunung itu dekat dengan Danau Tiberias dan juga mungkin bersebelahan juga atau dekat juga dengan kota Betsaida. Ya, kita juga percaya mungkin orang-orang dari kota Betsaida juga melihat kerumunan itu dan juga ikutan ngumpul ya pada saat itu ya. Nah, lalu apa sih yang Tuhan Yesus lakukan setelah ngelihat ada orang banyak? Ya, kita bisa baca di Markus 6 ayat yang ke-34 dibilang gini, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Diajarin apa sih? Nah, ini diajarin tentang, mungkin tema dari beberapa bulan lalu ya, tentang kerajaan Allah. Kita bisa lihat di Lukas 9 ayat 11 diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya. Dan juga di Matius 14 ayat 14 dibilang ketika Yesus mendarat ia melihat banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, kita bisa lihat ternyata Tuhan pada saat melihat mereka nggak cuma mengabarkan tentang Injil, tentang kerajaan Allah, tapi dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Oke, kalau di ayat selanjutnya kita lihat nih, habis Tuhan Yesus mungkin nyembuhin orang, Tuhan Yesus sudah memberitakan Injil, ya, orang-orang mungkin itu waktunya lama ya, nggak cuma sebentar ya, karena ada banyak banget orang yang mungkin mau disembuhin, ya pasti nggak cuma sebentar. Kita bisa lihat di selanjutnya di Lukas 9 ayat 12 begini. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat sunyi. Ya mungkin murid-murid udah ngeliat nih, Tuhan Yesus mungkin udah capek juga, udah banyak melakukan mujizat, kuasanya juga banyak yang keluar, dan orang-orang yang lain yang juga menunggu mungkin sudah lelah. Ya akhirnya murid-muridnya berpikir, ya udah suruh orang-orang ini istirahat aja. Ya orang-orang ini suruh cari makanan tepatnya. Ya di Matius 14 ayat 15 juga disinggung seperti itu ya, suruh orang-orang ini untuk pergi dan membeli makanan di desa. Nah, kalau secara logika manusia pasti akan berpikir seperti itu. Ya pasti berpikir kita nggak mungkin bisa ngasih makan mereka. Akhirnya ya udah suruh mereka aja cari makan sendiri. Tapi kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 5 seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di ayat yang ke-6 dibilang hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, Tuhan tuh di sini pengen lihat apa sih yang bisa manusia lakukan tanpa Tuhan? Apa sih yang bisa manusia kerjakan dengan logikanya mereka?
Ya tentunya dengan kita sebagai manusia, kita akan berpikir seperti manusia. Kita tidak bisa berpikir seperti Tuhan. Ya, karena kalau kita ngelihat orang banyak, kita nggak mungkin ngasih makan mereka sebanyak itu. Ya, pasti kita berpikir ya udah mereka yang harus cari makan sendiri. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mempunyai pemikiran yang berbeda. Ya, bisa kita lihat di Lukas 9 ayat 13a dibilang gini. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus beri mereka makan. Di Matius 14 ayat 16 juga bilang gitu. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan mereka makan. Nah, murid-muridnya bingung dong. Di Markus 6 ayat 37 dibilang gini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberikan makan. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Di Yohanes 6 ayat 7 juga dibilang seperti itu ya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar itu nggak cukup buat mereka. Sekalipun masing-masing mereka mendapatkan sepotong kecil saja. Ya, kalau teman-teman bingung 200 dinar itu sekitar 9,5 juta mungkin ya. Sekitar 9 sampai 10 juta lah. Nah, roti 10 juta itu kalau misalkan ya satu roti standarnya mungkin goceng gitu kan, roti yang lumayan. Ya mungkin dia cuma dapat 2.000 doang, 2.000 roti. Nah, 2.000 roti buat untuk 5.000 orang. Yang mungkin baru laki-laki saja, belum ada ibu-ibu atau anak-anak, ya mungkin ya dapat paling sedikit banget gitu loh. Paling cuma sepertiga atau seperempat atau bahkan sepotong kecil aja gitu loh. Dan itu nggak mungkin buat mereka kenyang. Ya. Nah, lagi-lagi pada saat Filipus, murid-murid yang berkata seperti itu, ia menggunakan logikanya manusia. Dia tidak menggunakan logikanya Tuhan. Ya. Nah, tapi di sini ada sebuah cerita di mana ada seorang anak laki-laki yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, tapi sebelumnya kita baca di Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Tuh kata Tuhan Yesus nanya. Cobalah periksa. Sesudah meriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Ya, ini bukan roti punya murid-muridnya, bukan yang mereka siapin buat diri mereka sendiri. Ya, karena mereka aja nggak sempat makan gitu. Apalagi mereka beli, nggak sempat pada saat itu. Ya, tapi di Yohanes 6 ayat 8 dibilang si Andreas ini ngelihat ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, lagi-lagi muridnya menggunakan logika manusia yang tidak setara dengan logikanya Tuhan. Tuhan pasti mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, di ayat yang ke-6 ayat 10 ya Tuhan bilang, ya udah suruh orang-orang itu duduk. Nah, orang-orang duduk itu sekitar ada 5.000 laki-laki banyaknya. Oke, lalu Yesus mengambil roti itu, di Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikan pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, Yohanes 6 ayat 12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Oke, teman-teman dibilang seperti ini kan kita membahas tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, tapi ternyata kok ini lebih sampai 12 ya. Oke, kita bahas dulu seperti ini. Dan setelah mereka kenyang. Oke, kalau bahasa Inggrisnya di NIV itu dibilang enough to eat. Cukup buat mereka. Nah, saat Tuhan memberikan kita, dia memberikan cukup, teman-teman. Tapi kok bisa 12 ya? Ingat, teman-teman. Tuhan itu memberikan, mereka itu kan lagi lapar ya. Mereka itu nggak cuman kehilangan laparnya, tapi mereka juga kenyang. Itu cukup, teman-teman. Ya, Tuhan memberikan kita lebih, tapi nggak kelebihan. Tuhan memberikan kita makanan yang kenyang, tapi nggak kekenyangan. Lalu terus buat apa 12 bakul? Ya mungkin kalau kita secara manusia berarti itu berlebihan ya. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana maksud Tuhan sampai ada sisa 12 bakul. Ya mungkin kita bisa, secara logika kita bisa berpikir ya mungkin saat Tuhan sedang melakukan mujizat, murid-muridnya sibuk membagikan roti dan ikan itu sehingga mereka makan cuma sedikit. Atau juga ternyata mungkin roti dan ikan yang sisa 12 bakul itu digunakan untuk murid-muridnya untuk kesediaan besoknya. Untuk persediaan besoknya. Kan kita tidak, sekali lagi saya bilang kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tuhan mempunyai pemikiran yang berbeda dengan pemikiran manusia. Ya.
Dan yang kita pasti tahu bahwa Tuhan pasti akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya, tapi teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang unik yang mau saya ceritakan, itu adalah tentang si anak kecil ini, teman-teman. Ya, mungkin si anak kecil ini dia mempunyai 5 roti, 2 ikan, dia udah bawa ya. Dan juga mungkin kalau bisa dibilang orang lain tuh gak ada yang bawa. Karena mereka sangat excited, mungkin wah itu ada orang yang bisa nyembuhin, mereka langsung lari, mereka langsung ngikutin tanpa mereka berpikir panjang. Tapi mungkin ada satu anak di sini dia udah siapin bekal, mungkin bukan cuma buat dirinya tapi juga buat keluarganya. Nah, dia juga ikut nonton, pasti dia juga ikut melihat ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Nah, kalau dibilang bagaimana orang banyak ini bisa makan gitu kan. Nah, dia pasti percaya, anak kecil ini percaya pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Itu namanya trust, teman-teman. Ada 2 hal yang kita pelajari. Pertama nih trust. Anak ini pasti percaya karena dia sudah melihat sendiri. Dia sudah melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Yesus lakukan buat orang-orang ini. Tapi kita perlu belajar satu lagi, teman-teman. Ini adalah namanya entrust. Kita mempercayakan. Anak ini percaya bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan mujizat. Tapi anak ini nggak cuman itu. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati, teman-teman. Dia mempercayakan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya kepada Tuhan agar mujizat bisa terjadi. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak? Mungkin dia waktu itu dia percaya sama Tuhan, oke, gue percaya Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan bisa nyembuhin orang, tapi ya ini punya gue gitu kan, ini makanan buat gue. Dia nggak mau serahin rotinya. Mungkin nggak ada cerita tentang 5 roti, 2 ikan sampai hari ini gitu loh. Tapi saat itu dia mempercayakan 5 roti dan 2 ikannya sehingga mujizat bisa terjadi. Dia entrust, teman-teman. Nah, hari ini teman-teman mau nggak kita belajar? Kita nggak cuman percaya kepada Tuhan, tapi kita juga mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita mempercayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, dan kita mau percaya bahwa Tuhan itu dia mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dia mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Ya, saat kita mau mempercayakan perut kita, dia tidak hanya membuat perut kita ini laparnya hilang, tapi dia membuat kita juga sampai kenyang. Ya teman-teman, hari ini kita belajar tentang trust and entrust ya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pada saat kita mungkin kita bersyukur, kita bisa juga melihat bahwa oh ternyata Tuhan tuh memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Oke teman-teman, ya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan, yaitu adalah Jehovah Jireh. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita mau berdoa, kita mau sama-sama, kita mau menyerahkan, kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Kita percaya, kita percaya. Kita percaya dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Raja, dia adalah Juru Selamat, dia adalah penguasa tunggal dan sebagainya teman-teman ya. Tapi gak cuma itu teman-teman. Kita juga belajar bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Ya mungkin kalau ada anak-anak perantau yang mungkin kadang mereka gak makan karena uangnya habis. Tapi terkadang ada aja mujizat dari Tuhan. Temannya datang bawa makanan, ada yang mungkin koleganya ngasih atau ada yang mau traktir dia. Terkadang logika kita tuh nggak bisa sesuai dengan logikanya Tuhan. Pemikiran kita nggak sesuai dengan pemikirannya Tuhan. Tuhan pasti akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan selalu menyediakan segala kebutuhan kami, menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Hari ini kami nggak mau Tuhan hanya percaya aja, kami tidak mau hanya mau percaya bahwa Tuhan mampu dan bisa mencukupkan, tapi kami juga mempercayakan seluruh kehidupan kami Tuhan sama Engkau. Seluruh keuangan kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh karir kami Tuhan, mungkin kesehatan kami, studinya kami, Bapa kami mau serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Dan kami mau berserah penuh kepadamu dan Engkau dapat menjadi yang berkuasa penuh atas hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami akan selalu mau belajar untuk mempercayakan bagian-bagian kecil dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu anak-anak
anak-anak muda di dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan segala berkat yang sangat banyak, yang sangat berlimpah kepadamu. Tapi hari ini kita mau selalu belajar bahwa Tuhan pasti akan selalu mencukupkan. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita semua. Thank you, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, gimana? Terberkati dengan khotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami nggak mau bosan-bosan buat ingetin teman-teman jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abel of Palem. Kita mau sama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap 2 minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling, so siapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat, tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk mengobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada 2, Sparkling Teens dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per 2 minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung. Kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan linknya dari GA dan GS teman-teman. Yuk sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih di capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.